Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi minggu ini dalam ibadah kita yang dilakukan secara online. Semoga doa kami semua Bapak Ibu semua kabarnya baik-baik saja, sehat, dalam semuanya kecukupan, dalam lindungan Tuhan senantiasa. Nah, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau nyanyi bersyukur dulu atas kebaikan Tuhan. Kita mau percaya bahwa semua yang terjadi atas dalam kendali Tuhan, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya, oh, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah.
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Sampai hari ini tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu ada tepat waktu bagi setiap kami yang percaya padamu Tuhan. Oh, siapa kami, tolong kami Bapa, kehendak-Mu jadi bantu Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Saudaraku, atas perlindungan Tuhan saya sampaikan salam sejahtera, salam tenang, salam damai untuk seluruh jemaat GBI Kasih Kristus Palem dan Kelapa Gading, dan untuk semua pemirsa dimanapun saudara berada. Gereja meliburkan sementara ibadah konvensional untuk kita gantikan kepada ibadah online. Sebab itu mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, menjelaskan bagi kita kenapa kita harus beribadah seperti ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami tetap bersyukur dalam keadaan seperti sekarang ini, seluruh dunia, bahkan negeri kami, sedang dilanda wabah virus corona atau COVID-19 yang telah banyak menghilangkan nyawa. Atas kebijakan dan hikmat-Mu Tuhan, kami mengambil sikap untuk beribadah di rumah masing-masing secara online. Berkatilah kami dengan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengambil firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dengan tema mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Firman yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saya ulangi lagi, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku, virus corona telah menularkan dan banyak membunuh ribuan manusia di dunia ini. Bahkan di negeri kita pun mengalami hal yang sama. Sebagai orang percaya, kita yakin akan kekuasaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, dengan meliburkan ibadah konvensional seperti yang lazim kita lakukan dalam rumah ibadah kita, dan kita menggantikannya dengan ibadah online. Bukan berarti kita merasa takut dan merasa tidak beriman. Apakah dengan menggantikan ibadah konvensional dengan online sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang tidak beriman, tidak percaya akan perlindungan dan kuasa Tuhan, atau kita disebut penakut, berpikir bahwa Tuhan kalah dengan virus corona itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dangkal, terlalu cepat menghakimi. Ibu bapak, sebelum kita mendengar firman lebih jauh, tentu ada baiknya ibu bapak melihat beberapa saja contoh video dan foto-foto akibat dari serangan wabah virus corona itu. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya, detik-detik penjemputan dan pengangkutan 45 jemaat GPIB terkait COVID-19. Bersama dengan kami ada Pak Lurah, Pak RW, tokoh masyarakat, kepolisian, sama juga camat dan unsur-unsur muspida. Ini ada Pak Lurah, Pak Suraji, Pak RW 9, Pak Lurah. Kami sedang menanti persis di simpang gereja GPIB dan bus sudah tersedia. Dan demikian detik-detik penjemputan 45 jemaat GPIB terkait virus corona. Demikian dapat kami sampaikan dari lokasi di RT 3 RW 5 Selekop. Terima kasih.
ya. Satu hari setelah dekret itu keluar, orang-orang tetap masih kumpul di pinggir danau dan jalur hijau. Jujur ya, gue kalau jadi pemerintah Itali, gue tembak-tembakin itu. Bener, kesel banget, kesel banget. Sampai di komunis kita kan tempat. kayak begitu tuh, ditembakin orang sampai akhirnya mereka baru bener-bener bisa tertib. Iya, jadi satu hari setelah dekret itu keluar, setelah di Milan itu malamnya kaos, orang tetap masih gablek nih, masih gablek gitu, sampai kelurahan Limone itu menutup paksa dan memohon kita semua untuk tinggal di rumah, ya. Ini di sini di kampung gua masih belum ada yang terinfeksi, Jadi ada orang dari provinsi utara Italia sendiri kan di sini banyak ya orang-orang yang dikategorikan mampu, jadi punya rumah 2, 3 atau 4 gitu. Jadi dia misalnya punya rumah utama di Milan, ada di mana lagi. Nah mereka tuh tetap pulang kampung, kan gila. Kan Temen gue ada gitu loh. mereka tinggal di Milan, sekarang mereka ada di kampung, tapi gue nggak tahu di kampungnya di mana, ada lo masuk. Nah itu makanya gue bilang kalau gue jadi pemerintah Italia, gue tembak. Dia dari Milan sekarang sekeluarga pindah ke kampung, tinggal di kampung udah beberapa hari ini. Nah, terus setelah dekret itu keluar, baru 1 hari kemudian pemerintah membuat sanksi hukum. Jadi misalnya, lo mau bayar denda, tapi lo tetap punya catatan kriminal, lo membahayakan kesehatan bersama. Atau kurungan 3 bulan. Ya, di situ orang mulai pada tertib. Ya, orang mulai pada tertib. Tapi di kota lain, yang gue denger ya, di kota sebelah, itu orang tetap masih jalan-jalan gitu. Tadinya nih seputaran Riva del Garda kan kecil banget ya. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 kelurahan. Kita masih dinyatakan 0 orang yang terinfeksi. Nah itu tadi gue bilang kenapa orang-orang di provinsi lain pada pulang. Dan kita yang dinyatakan zona hijau jadi juga terkena. Jadi ini sudah hampir seluruh kota di Italia dinyatakan terinfeksi. Dan ini kesaksian dari guru taekwondo anak gue dan satu sahabat gue yang bekerja di rumah sakit. Mereka mau pipis, mereka mau makan, itu harus tunggu shift selama 24 jam. Oh my God. Kenapa gue nangis berhari-hari? Apa ya maksudnya? Pemerintah tuh tidak menyuruh lo melakukan apa-apa gitu loh. Pemerintah hanya meminta kita semua untuk tinggal di rumah seperti apa yang sudah dilakukan Wuhan, Cina, untuk menurunkan orang-orang yang sudah terkena infeksi. Gitu loh. Sedangkan tim medis dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, di sini kepolisian, karabineri, dan tim SAR juga ikut membantu. Jadi ketika kita udah terinfeksi, mereka lah yang menjemput dengan ambulans gitu. Gue sampai speechless gitu, dalam artian, kok mereka nggak mikir gitu. Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu mereka riskan. Dan mereka harus pulang ke rumah, yang perempuan ya, untuk kasih makan anaknya, untuk kasih makan suaminya, sementara mereka punya hutang pekerjaan harus balik ke rumah sakit gitu loh. Dan temen gue juga cerita, ini suster, kebetulan dia suster senior, itu gue sampai merinding ya, temen-temen yang kerja di sekitaran Lombardia, Milan dan sekitarnya itu, mereka tuh pakai masker dan baju yang sangat panas gitu loh, dan sampai berbekas di muka. Lo bisa bayangkan betapa tersiksanya mereka gitu. Dan bisa dibayangkan kalau perempuan yang sedang mens itu seperti apa. Untuk ganti aja susah, untuk pipis, untuk makan tuh susah gitu. Dan gue sampai berhari-hari, Tuhan gimana sih, maksudnya sorry to say ya, Italia itu negara maju gitu loh, kok kenapa sih cara pikirnya seperti itu gitu. Gua aja yang bukan pendatang, gue mencintai loh Italia. Kenapa kalian orang Italia sendiri tidak mencintai gitu loh. Tidak punya solidaritas, tidak punya toleransi. Toh pemerintah tidak meminta apapun dengan kalian. Cuma tinggal di rumah. Gue speechless waktu temen gue dan guru taekwondo anak gue mengirimkan
pesan bersuara lewat WhatsApp, sampai nangis memohon dengan kita semua untuk tinggal di rumah, sampai nangis karena mereka juga nggak tahu udah harus berbuat apa. Dengan tayangan-tayangan tadi tentunya kita tahu bahwa virus corona bukanlah virus yang kita permainkan dengan mudah atau kita anggap remeh, anggap enteng. Virus ini telah menjangkit ratusan negara di dunia ini. Bahkan telah membunuh ribuan orang. Hingga sekarang belum selesai dan belum ditemukan vaksinnya, penangkalnya, kecuali antibodi saudara sendiri. Saudaraku, saya akan memberikan penjelasan pada poin pertama. Mengapa kita menggantikan, bukan meniadakan ibadah konvensional, tapi menggantikan ibadah yang lama konvensional itu pada ibadah online. Yang pertama, saudara, sekali lagi ingin saya katakan, kita tidak lari dari rasa takut sehingga meninggalkan gereja. Itu bukan gembala yang baik. Kita meliburkan ibadah konvensional, lalu kita menggantikannya dengan ibadah online sebagai rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan tetap kita mengembalakan jemaat dengan cara atau teknologi yang ada. Kita menghindari tertularnya virus corona. Sebagai tanda justru itu tanggung jawab kita. Sebagai tanda kita mengasihi sesama untuk mempraktikkan kasih Tuhan kepada jemaat. Supaya jemaat tidak tertular dan mengalami penyakit yang mematikan ini. Dengan hikmat sesuai firman Tuhan tadi yang kita baca. Dan akal budi kita. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 27 ayat 12. Firman berkata, orang yang berakal budi, orang yang bijaksana, ketika melihat malapetaka, dia menghindar. Tapi orang yang tak berpengalaman, terus berjalan, akhirnya kena celaka. Berdasarkan ayat ini seharusnya kita para pemimpin-pemimpin gereja mengambil hikmat bagaimana caranya supaya jemaat tidak mengalami penularan atau jemaat tidak menularkan satu kepada yang lain. Sehingga korban tidak berkejatuhan. Saudaraku, poin yang kedua, orang Kristen atau orang rohani itu tidak pernah kebal dengan penyakit. Orang rohani, orang Kristen tidak kebal dengan virus penyakit. Bukti yang pertama adalah Ayub. Kita membaca kitab Ayub pasal 2 ayat 7-8 bahwa Ayub pun mengalami sakit seperti tertulis di dalam firman-Nya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah batu itu, abu itu. Ayub mengalami sakit. Yang kedua, Hizkia juga yang cinta Tuhan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Firman-Nya mengatakan juga Hizkia mengalami sakit. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, begini firman Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Oh, sesungguhnya orang-orang yang rohani seperti Hizkia, Ayub juga dapat mengalami sakit. Elisa, hal yang ketiga, dalam 2 Raja 13 ayat 14 mengatakan hal yang sama. Ketika Elisa menderita sakit, Elisa pun tidak kebal. Yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel orang-orang yang berkuda dan selanjutnya. Yang menyatakan Elia juga bisa jatuh sakit. Kemudian di dalam perjanjian baru kita melihat Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa dari Tuhan itu. Maka aku diberi satu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini pun penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus yang begitu hebat dipakai Tuhan. Tetap bisa mengalami sakit dan tidak kebal. Muridnya Paulus bernama Timotius dalam Timotius yang kelima ayat 23
juga mengalami sakit, malah sakit-sakitan Timotius ini. Sehingga nasihat Paulus baginya, "Hai Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah, sering sakit-sakitan." Dari 5 contoh ini membuktikan bahwa orang-orang rohani, orang-orang percaya yang banyak melakukan mujizat sekalipun tidak kebal dengan penyakit. Oleh sebab itu, orang beriman dan orang percaya sudah sepatutnya untuk menghindari penyakit, menghindari bahaya. Kita melihat bagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 13, bayi Yesus sendiri disingkirkan dari bahaya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah Yusuf, ambillah anak Yesus itu serta ibunya, larilah, tinggalkan Bethlehem, pergilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman lagi kepadamu. Karena Herodes yang mendatangkan bahaya itu akan membunuh anak itu." Bayi Yesus pun dihindari. Tidak sepatutnya kalau kita tetap melakukan hal-hal yang mencelakakan diri. Kalau tahu kita ada bahaya, sebaiknya kita akan menghindari bahaya itu. Seperti dilakukan oleh Yusuf dan Maria, menghindari bayinya dari bahaya pembunuhan. Yesus pun dalam Yohanes 11 ayat 53 dan 54 menyingkir ketika bahaya maut datang kepadanya. Firman-Nya berkata, mulai hari itu ada banyak orang sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum seperti biasa di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah lebih dekat ke padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya untuk menghindari pembunuhan. Saudaraku, Paulus pun melakukan hal yang sama dalam hal-hal yang lain. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 23-25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Rasul Paulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya mereka dapat membunuh Paulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkan Paulus dari tembok kota dari dalam sebuah keranjang. Orang-orang berusaha untuk menghindari pembunuhan Paulus supaya Paulus tidak terbunuh. Ini menyimpulkan bahwa jika ada bahaya, sepatutnya orang percaya tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh berkata, Tuhan perlindunganku, aku diam saja. Tidak, harus bergerak menghindari bahaya itu sebagai langkah dari hikmat yang Tuhan berikan. Kecuali kita telah berusaha sedemikian rupa dengan hikmat kita. Kalau toh harus terbunuh, ya terbunuhlah. Kalau toh harus sakit, ya sakitlah. Tapi kalau bisa kita menghindari bahaya dan penyakit, ada baiknya kita lakukan hal itu. Poin yang ketiga, saudara, orang beriman tidak boleh mencobai Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan dan sesama itu harus diwujudkan dengan tanggung jawab kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang lain juga, termasuk jemaat kita. Rasa tanggung jawab kita ini membuat mengapa kita harus memindahkan ibadah konvensional kepada ibadah online. Supaya jemaat Tuhan, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita tidak tertular oleh virus ini. Jika kita membiarkan diri untuk tetap melakukan hal yang seperti biasa, itu tidak bedanya kita mencobai Tuhan. Jangan kita sok rohani, jangan kita sok suci, jangan pamer kekuatan. Ya, jangan merasa hebat dan kuat. Saudaraku, Yesus saja saat dia dicobai, dia coba untuk menghindar. Dalam Matius pasal 4 ayat 5 dan 6 tertulis demikian. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya di atas bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, cobalah jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu supaya engkau tidak sampai hancur jatuh ke atas bumi. Yesus tahu ini adalah pencobaan. Apakah Yesus tidak bisa melakukan hal itu? Bisa. Yesus jawab yang ketujuh, jangan engkau mencobai Tuhan. Yesus tidak mengatakan, iya aku akan tunjukkan kekuatanku, akan aku Allah, aku anak Allah. Tapi Yesus dengan hikmatnya berkata, jangan cobai Tuhan. Hal yang sama juga seringkali terjadi selain perkataan tadi iblis kepada Yesus, engkau kan anak Allah. Sama saja banyak orang berkata, engkau kan orang beriman, engkau kan anak Tuhan, engkau kan orang suci, engkau kan cinta Tuhan. Pasti kalau kamu lemparkan dirimu dari lantai atas ke bawah, Tuhan lindungi. Nah ini kan sama saja bunuh diri Bapak Ibu. Sama seperti kita kalau kita tahu ada penularan, terjangkitnya wabah seperti saat ini, lalu kita tetap tidak mengambil tindakan. Kita masih mengumpulkan orang banyak dan kita tidak tahu orang banyak itu membawa bibit penyakit terjangkit atau tidak, kita nggak tahu. Maka kita sama saja membiarkan penularan terjadi dan bisa terjadinya terbunuhnya orang-orang karena virus corona itu. Saudaraku, bagian yang terakhir saya ingin sampaikan nasihat saya kepada saudara. Cobalah kita patuh kepada peraturan pemerintah. Cobalah kita tunjukkan rasa tanggung jawab kita. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2 firman-Nya berkata begini. Tiap-tiap orang harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, termasuk pemerintah kita di bawah pimpinan Pak Jokowi, yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, termasuk pemerintahan Indonesia, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dengan ayat ini kita dinasihatkan jangan melawan peraturan pemerintah. Sudah banyak pemerintah memberikan anjuran, himbauan, bahkan peraturan. Belakangan ini malah sweeping supaya orang-orang tidak melakukan kumpulan-kumpulan yang banyak agar kita dapat memutuskan mata rantai penularan virus itu. Saudaraku, pemerintah telah memberikan perintah agar kita lakukan beberapa bagian. Jangan lawan peraturan pemerintah itu. Jangan merasa hebat. Jangan merasa umat Allah. Jangan merasa Anda hamba Allah. Jangan merasa Anda orang khusus di mata Tuhan. Pemerintah ini adalah orang khusus di mata Tuhan. Wakil Allah sendiri. Sebab itu patuhilah peraturan pemerintah. Dari mulai peraturan gubernur, peraturan PGI, peraturan gembala, peraturan-peraturan orang tua, pimpinan-pimpinan kita di wilayah. Taati demi kebaikan kita. Saudaraku, untuk menunjukkan ketaatan dan tanggung jawab kita, maka saya sarankan yang pertama, marilah sekarang kita mengambil sikap seperti yang diatur oleh pemerintah. Diamlah di rumah selama 14 hari ini. Bekerjalah melalui di rumah. Belajarlah juga melalui di rumah. Dan berdoa juga di rumah. Kita ambil seluruh kegiatan kita di rumah. Kalau sampai kita butuh keluar, hanya hal-hal yang penting saja kita lakukan. Dan jagalah jarak 1 meter lebih dengan orang lain supaya penularan itu tidak terjangkit. Gunakan masker jika diperlukan, masker yang baik jika diperlukan. Jika ada suatu gejala yang terjadi dalam tubuh saudara, batuk yang berkepanjangan, sesak nafas, suhu badan Anda naik di atas 38 derajat, cepatlah periksakan diri ke dokter. Dokter yang akan membimbing dan mengarahkan saudara lebih jauh. Jagalah kesehatan saudara sebagai tanggung jawab saudara dengan cara makanlah yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, berdoa meminta perlindungan Tuhan. Kita juga punya tanggung jawab yang lain. Janganlah kita menyebarkan berita-berita hoax. Janganlah kita menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Janganlah kita membagikan berita yang tidak membangun, menakut-nakuti tujuannya. Justru sebaliknya, bagikan berita yang berguna. Walaupun itu berbicara tentang virus corona,
berita yang berguna untuk membuat orang bisa menjaga diri sedemikian rupa. Beri kekuatan dan penghiburan kepada sesama kita. Dan jangan khawatir yang berkelebihan, karena kekhawatiran kita akan menurunkan imun kita. Nah, kekurangan imun kita memudahkan tertularnya virus corona pada tubuh kita. Demikianlah saudara, nasihat saya, firman yang diberikan buat saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara pada ibadah online yang kedua ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini kami disadari, hari ini kami diinsafkan bahwa mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, pada konteks sekarang adalah kami mengikuti perintah pemerintah kami sebagai wakil Allah. Melakukan tindak-tindakan tadi yang sudah disebutkan dalam firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak kebal terhadap penyakit, terhadap virus. Sama seperti kebanyakan hamba-hambamu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang rohani yang dipakai Tuhan bisa saja jatuh sakit. Kami perlu menghindari bahaya jika kami tahu itu berbahaya dengan hikmat-Mu. Karena Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan bukan hanya dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, tapi segenap akal budi juga. Tuhan, kami memohon, jangan sampai kami mencobai Tuhan dengan berlaga, sok pamer, sok suci, sok kuat. Kami coba melakukan tindakan-tindakan yang diatur, yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan wejangan dan nasihat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, kami memohon perlindungan Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka sedang berada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, khususnya GBI Kasih Kristus, saya mengajak saudara, mari kita sama-sama memanjatkan syafaat kita untuk pemerintah, untuk tenaga medis, untuk keadaan sekarang. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Tuhan tahu keadaan negeri kami. Tuhan tahu keadaan dunia ini. Tuhan juga tahu bagaimana jalan akhir sebagai jalan keluar dari kemelut wabah virus ini Tuhan. Sebab itu kami memohon kepadamu Tuhan. Yang pertama, Tuhan mampukan pemerintah Indonesia ini di bawah pimpinan Bapak Jokowi untuk dapat bertindak lebih cepat, lebih tepat mengatasi wabah virus corona bersama dengan stafnya. Kedua, kami berdoa supaya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran keinsafan yang tinggi untuk taat dan disiplin mengikuti perintah pemerintah untuk diam di rumah sementara waktu dan menjaga jarak, social distancing, agar program ini berhasil memutuskan mata rantai penularan virus corona. Kami mohon yang ketiga, atas belas kasihan Tuhan, kiranya berkenan Tuhan menghentikan penularan virus corona ini, karena Engkau maha kuasa Tuhan. Engkau Allah yang hebat, apapun mungkin bagimu ya Tuhan. Menghentikan penularan corona di Indonesia dan di dunia. Dan menyembuhkan masyarakat yang telah terjangkit untuk disembuhkan dan dipulihkan ya Tuhan. Yang keempat, kami memohon kekuatan dan kesehatan untuk semua tenaga medis, dokter, perawat, seluruh pegawai rumah sakit, pemerintah sekalipun yang berjuang melawan virus corona. Sembuhkan mereka yang sakit. Berikan ketenangan dan perlindungan pada keluarga tenaga medis yang ditinggalkan di rumah. Berikan ketetapan hati dan penghiburan, karena mereka mungkin sekian waktu belum berjumpa dengan suami dan istri serta anak-anak mereka. Yang kelima, kami mohon Tuhan memulihkan ekonomi bangsa kami akibat dari virus corona yang melanda sekian lama. Bukan hanya ekonomi bangsa kami Indonesia, tapi juga ekonomi dunia Tuhan. Bagaimanapun kami membutuhkan hal ini, kestabilan ekonomi di tengah bangsa dan dunia ini. Keenam, kami mohon Tuhan memberikan ketenangan supaya tidak terjadi kekacauan atas kesulitan-kesulitan akibat dari virus corona ini. Kesulitan keuangan, kesulitan makanan, kesulitan peralatan, kesulitan transportasi. Jangan sampai
dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan kekacauan di tengah bangsa negara. Tiap-tiap negara yang dilanda oleh virus corona ini. Yang ketujuh, Tuhan membukakan jalan untuk terjadinya pertobatan massal. Agar melalui peristiwa ini kami berdoa, ada cara Tuhan sendiri menyadarkan manusia membutuhkan Tuhan. Sungguh kan virus satu corona saja, manusia harus sadarkan betapa lemahnya kami, betapa lemahnya bangsa-bangsa, betapa lemahnya seluruh dunia ini. Tuhan sadarkan ini supaya seluruh manusia membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada pimpinan negara kami, kepada pimpinan-pimpinan gereja, pada pimpinan-pimpinan struktur yang lain Tuhan, untuk mengatur masyarakat, mengatur bangsa dan rakyat, dan mengatur jemaatnya dengan hikmat ilahi, sehingga keadaan negara, keadaan bangsa, masyarakat, dan gereja berjalan teratur dan baik ya Tuhan. Tuhan sebagai gembala, saya pun memohon Tuhan melindungi jemaat-Mu, jemaat GBI Palam Lestari, jemaat GBI Plaza Pasifik, entah ada di kota atau di luar kota, entah ada di dalam negeri atau di luar negeri, dimanapun mereka berada, kasih karunia dan perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudara-saudaraku, hadapkanlah hatimu kepada Tuhan. Mohonlah perlindungan dan penyertaannya. Kita mengangkat tangan bersama-sama. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menjagamu siang dan malam. Tuhan mengasihimu seperti biji matanya. Diberkatilah saat engkau masuk, diberkatilah saat engkau keluar, dilindungilah dalam perjalananmu, dilindungilah dalam tugas-tugasmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah nafkahmu walaupun saat ini ekonomi berjalan tersendat. Dengan demikian, kiranya anugerah Tuhan, kasih karunia, kasih Bapa yang baik, penyertaan Roh Kudus selalu bersama kita, seterusnya, sejak dulu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom, selamat hari ini.